Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan jangan lupa hari ini atau tepatnya malam hari nanti ada Timnas D teman-teman. Timnas Indonesia akan menghadapi tuan rumah Bahrain di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 jam 11 malam. Jangan lupa jam 11 malam live di RCTI atau live via live streaming itu di RCTI Plus atau juga bisa di Vision Plus. Nah, ini tentu ada solusinya teman-teman. Kalau buat yang sedang dinas malam atau sedang di luar rumah ya, selain nobar gitu ya, yang memang tidak bisa menyaksikan tayangan televisi, bisanya hanya streaming. Nah, kalau streaming yang legal tadi ada di RCTI Plus dan juga Vision Plus, teman-teman bisa daftar dengan biayanya kurang lebih Rp40.000 untuk layanan live streamingnya gitu ya selama 1 bulan. Tapi ya buat teman-teman yang mungkin sedang ada kebutuhan lain sehingga ya lebar lah gitu ya buat beli paketan streaming, ada juga paketan yang memang bukan paket sih sebetulnya, cara lebih mudah lagi dan gratis teman-teman, hanya usaha sedikit menggunakan VPN luar negeri gitu ya, VPN Belanda bisa, VPN Denmark atau apa namanya itu, Kanada biasanya lebih lancar, itu langsung nonton di live YouTube-nya AFC Hub saja teman-teman. Jadi untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 ini ya di channelnya AFC ini menayangkan gitu ya untuk apa kualifikasi Piala Dunia antara Bahrain dan Indonesia. Jadi silahkan, itu gratis dan legal teman-teman karena disiarkan oleh ya Federasi Sepak Bola di bawah FIFA juga langsung gitu ya, jadi legal. Namun yang memang ada cara yang lain juga kalau teman-teman tidak mau menggunakan sedikit apa ya VPN atau sedikit usaha, ya 15 menit sebelum kick off biasanya sudah beredar link-link yang memang ya teman-teman bisa manfaatkan gitu ya, di media sosial banyak lah untuk linknya gitu ya. Nah, ini sedikit cerita mengenai apa dari Bojan Hodak, atau Bojan Hodak memang memberikan pandangannya terhadap Timnas Bahrain yang kemungkinan bisa dikalahkan oleh Timnas Indonesia nanti malam teman-teman. Ya, jadi pelatih Bahrain ini kalau nggak salah namanya Dragan Talicic gitu ya. Dragan Talicic ini katanya teman dekat Bojan Hodak dan pernah bermain juga, karena kebetulan kan pelatih Bahrain ini berasal dari Kroasia juga. Jadi memang sudah kenal dekat lah Bojan dengan Dragan ini, memang teman dekat, memang pernah bermain bareng juga, cuma ya beda nasib gitu ya. Kalau Bojan di Persib, kalau untuk Dragan temannya melatih timnas Bahrain gitu. Nah, ini juga menurut Bojan untuk Dragan ini dia kuat, sangat kuat dalam bertahan. Jadi bisa dilihat ketika menghadapi apa laga pertama di Australia kan Bahrain menang gitu ya 0-1 walaupun bermain di Australia yang levelnya lebih tinggi daripada Bahrain, tapi Bahrain menang. Jadi menurut Bojan ya Dragan memang ketika bermain di Australia dia mengandalkan pertahanan dan ya sedikit dramatis gitu ya dramatisasi seperti ya Bali United lah kalau di klub Indonesia gitu ya. Jadi Bahrain ini mengandalkan memang pertahanan dan serangan balik. Nah, ini yang tidak bisa dimanfaatkan oleh Australia, sehingga ya di menit-menit terakhir kecolongan gitu ya oleh Bahrain untuk Australia. Nah, ini juga Bojan mengatakan ketika Bahrain bermain di kandangnya yang dibantai Jepang waktu kemarin 0-5. Nah, ini juga kesalahan dari Dragan ini adalah dia bermain menyerang. Bahkan ya Bojan sendiri tahu gitu Dragan ini dalam komposisi
posisi menyerangnya mungkin ada sedikit kelemahan di situ karena dia biasanya spesialisnya bertahan, teman-teman. Jadi ya itu bisa dimanfaatkan oleh timnas Jepang. Nah, ini juga mudah-mudahan di pertandingan nanti malam untuk Sintayong bisa memanfaatkan kesalahan itu. Jadi kalau Indonesia ingin menang, manfaatkan celah-celah di bagian ketika timnas Bahrain ini menyerang. Jadi kalau memang sedang timnas Bahrainnya sedang bertahan, ya mungkin harus mencari cara di situ Sintayong. Tapi ketika Dragan ini atau pelatih Bahrain ini melakukan serangan balik atau timnas Bahrainnya melakukan penyerangan, nah inilah yang bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia melalui Sintayong gitu ya, dengan taktiknya. Nah, ini yang menjadikan ya kemungkinan besar Indonesia menang menurut Bojan. Itu sedikit clue-nya, karena kalau untuk Dragan Talicic ini memang kuat di bertahan tapi agak sedikit kurang dalam penyerangan, jadi bisa dimanfaatkan di sisi itu. Mudah-mudahan ya, mungkin Sintayong juga lebih banyak pengalamannya juga dan juga sudah memiliki taktik dan strateginya sendiri. Tapi ini sedikit bocoran dari Bojan Hodak ya, mudah-mudahan didengar bisa nyampe ke Sintayong gitu ya, karena ya setidaknya menurut Bojan saya tahu persis tipe permainan dari Dragan karena kita teman baik dan kita juga ya sering ngobrol lah gitu ya, dan sampai pernah bermain bareng juga. Nah, ini juga untuk selanjutnya untuk mengenai Timnas D ini, saya juga bekerja sama dengan salah satu channel sepak bola yang membahas mengenai Timnas Indonesia, yaitu Pantau Garuda. Jadi untuk ketika Timnas bermain, kita coba tampilkan mengenai beberapa cuplikan atau beberapa kabar mengenai Timnas Indonesia juga, teman-teman. Di antaranya ya ini mengenai larangan atau mengenai supporter dari Timnas Bahrain juga yang kadang memang membuat sedikit kekacauan gitu ya di tribun penontonnya. Di antaranya menyalakan laser gitu yang ditembakkan ke arah pemain, dan juga ada new fluid lah, dan itu memang ada undang-undangnya dan kena denda, kena sanksi oleh FIFA. Jadi sebelum laga menghadapi Indonesia nanti malam, Timnas Bahrain untuk federasi sepak bolanya dikenakan denda oleh FIFA, yaitu untuk penyalaan laser yang diarahkan ke pemain Jepang dan juga untuk penyalaan fluid karena yang ditiupkan di arah tribun, dan dendanya juga lumayan besar. Kalau untuk penggunaan laser yang diarahkan ke pemain ini kurang lebih 91 juta kalau dirupiahkan. Lalu untuk peniupan fluid itu kurang lebih juga sama ya, 80 jutaan lah. Jadi kalau untuk total dari dua sanksi itu sekitar 180-an juta, 182 juta lah. Jadi kurang lebih itu, teman-teman. Sehingga ya mungkin ya ini juga menjadi pembelajaran buat supporter Indonesia juga secara umum ketika bermain di kandang, ya diperhatikan juga gitu ya untuk beberapa aturan-aturan dari FIFA, karena yang menurut kita lumrah di liga kita, tapi menurut FIFA ini bermasalah gitu ya. Dan ya alhamdulillah kalau di Indonesia bebas dari laser lah, teman-teman. Setidaknya tidak kayak supporter yang memang supporter kaya tapi ya masih bermain laser gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti malam semuanya berjalan lancar, Timnas Indonesia bisa meraih hasil maksimal gitu ya untuk memperlancar ke fase selanjutnya, teman-teman. Amin. Baik, mungkin itu dulu saja informasinya yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia. Ambil langkah tegas, PSSI peringatkan agar tidak ada laser lagi. Hey kid. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, telah berkoordinasi dengan Federasi Sepak Bola Bahrain mengenai potensi gangguan laser yang mungkin terjadi. Tim Garuda berharap insiden tersebut tidak mengganggu jalannya pertandingan saat mereka bertanding melawan Bahrain.
Pertandingan ini merupakan bagian dari matchday ketiga ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Bahrain National Stadium pada Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024. Salah satu kekhawatiran timnas Indonesia adalah serangan laser yang sebelumnya terjadi saat Bahrain menjamu Jepang. Dalam pertandingan tersebut, pendukung tuan rumah sempat mengarahkan sinar laser ke wajah pemain Jepang, Ayase Ueda, saat ia hendak mengambil tendangan penalti. Hal ini menimbulkan kekhawatiran serupa bagi para pemain Indonesia yang akan berlaga di Bahrain. Sumarji menjelaskan bahwa FA Bahrain cukup responsif terhadap masalah ini. Dalam wawancara, ia menyatakan telah berbicara dengan perwakilan Federasi Bahrain dan menanyakan alasan penggunaan laser terhadap pemain lawan, yang sempat mengganggu konsentrasi pemain Jepang. Menurutnya, tindakan tersebut tidak mencerminkan prinsip fair play dan bisa mencoreng nama baik negara. Ia berharap insiden serupa tidak terulang ketika Indonesia bertanding. Selain itu, Sumarji juga menegaskan komitmennya untuk melindungi para pemain Indonesia dari gangguan laser. Ia menyatakan siap mengajukan protes jika serangan laser terjadi selama pertandingan. Menurutnya, jika laser mengganggu jalannya pertandingan, Bahrain harus dikenai sanksi yang berat. Bukan timnas Saudi Arabia, media Jepang sebut Indonesia bakal jadi ancaman bagi Jepang. Timnas Indonesia kini menjadi ancaman serius bagi Jepang di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pandangan ini muncul dari media lokal Jepang, Football Channel. Dalam grup tersebut, Indonesia dan Jepang berada bersama dengan tim kuat lain seperti Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan China. Meskipun Arab Saudi dan Australia dianggap sebagai rival utama Jepang, Football Channel memperingatkan bahwa ancaman terbesar bagi tim Samurai Biru justru datang dari timnas Indonesia. Football Channel menyoroti Indonesia setelah skuad Garuda sukses menahan imbang Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0. Media Jepang tersebut juga mengakui perkembangan pesat timnas Indonesia yang mendapat tambahan kekuatan dari pemain keturunan. Pertandingan antara Indonesia dan Jepang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 15 November tahun 2024 dan tanggal 10 Juni tahun 2025, dengan Indonesia menjadi tuan rumah terlebih dahulu dalam pertemuan pertama. Saat ini, timnas Indonesia tengah fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi laga melawan Bahrain. Setelah pertandingan tersebut, timnas Indonesia akan bertolak ke China untuk menjalani laga keempat dalam fase grup. Keberhasilan menahan tim-tim besar di grup ini menjadi alasan utama media Jepang mewaspadai timnas Indonesia sebagai ancaman serius. Sementara itu, Jepang juga tengah mempersiapkan diri untuk pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia. Tim Samurai Biru akan bertandang ke Arab Saudi pada tanggal 11 Oktober sebelum menjamu Australia di kandang pada tanggal 15 Oktober tahun 2024. Di tengah persaingan ketat ini, performa Indonesia terus mendapat perhatian karena dapat menjadi penentu di grup C. Perjuangan PAES demi bela timnas Indonesia, tempuh perjalanan 19 jam dari Amerika. Perjuangan kiper timnas Indonesia, Maarten Paes, untuk tiba di Bahrain menjadi sorotan. Setelah menyelesaikan laga antara Portland Timber dan FC Dallas di lanjutan Major League Soccer 2024 pada Senin pagi WIB, Paes langsung terbang ke Bahrain. Menurut informasi yang dibagikan di akun Instagramnya, @maartenpaes, penjaga gawang berusia 26 tahun ini harus melalui 3 kali transit sebelum tiba di Asia Barat. Pertama, ia terbang dari Portland ke Dallas, kemudian melanjutkan perjalanan ke Dubai, Uni Emirat Arab, sebelum akhirnya mendarat di Bahrain. Diperkirakan, Maarten Paes akan tiba di Bahrain pada Selasa dini hari WIB. Selain menghadapi penerbangan panjang, Paes juga harus berjuang untuk memulihkan cedera pergelangan tangan yang dialaminya. Cedera ini didapatkan beberapa menit sebelum pertandingan FC Dallas melawan San Jose Earthquakes pada Kamis pagi WIB. Meskipun sudah menjalani latihan pada Sabtu dini hari WIB, pelatih FC Dallas, Peter Luchin, memilih untuk tidak memainkannya dalam pertandingan melawan Portland Timber demi menghindari risiko cedera yang lebih serius. Jika Paes dimainkan lebih awal, dikhawatirkan kondisinya akan memburuk, yang dapat memaksanya absen lebih lama dari lapangan. Ini akan menjadi kerugian besar bagi FC Dallas,
serta berpotensi mempengaruhi kesiapannya untuk laga timnas Indonesia melawan Bahrain dan China pada 10 serta tanggal 15 Oktober tahun 2024. Dalam unggahan Instagram Stories-nya, Paes juga membagikan foto dirinya menjalani terapi akupuntur pada tangannya, berharap agar kondisinya segera pulih dan ia bisa tampil maksimal bersama timnas Indonesia. Kehadiran Maarten Paes sangat dinantikan oleh timnas Indonesia yang sedang memburu poin penuh saat melawan Bahrain. Dalam 2 pertandingan sebelumnya di grup C, Paes tampil gemilang dan dinobatkan sebagai man of the match saat Indonesia bermain imbang 1-1 melawan Arab Saudi dan 0-0 kontra Australia. Pelatih Bahrain akui Indonesia lawan sulit, tim mereka terlalu mewah. Hey kid. Pelatih Bahrain, Dragan Talajik, melontarkan pujian tinggi kepada timnas Indonesia jelang pertandingan matchday ketiga babak penyisihan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Talajik akan berhadapan dengan timnas Indonesia di Bahrain International Stadium pada hari Kamis ini. Talajik menegaskan bahwa dirinya tidak akan meremehkan timnas Indonesia, terutama karena tim tersebut diperkuat oleh pemain-pemain dengan pengalaman di liga-liga Eropa. Ia mengakui kekuatan lawannya dan menegaskan bahwa timnya harus fokus penuh dalam menghadapi Indonesia. Dragan Talajik mengingatkan para pemainnya agar tidak memandang enteng timnas Indonesia. Menurutnya, meskipun ada yang menganggap Indonesia sebagai lawan yang mudah, kenyataannya tidak demikian. Ia memuji Indonesia sebagai tim nasional yang lengkap dengan beberapa pemain yang bermain di Liga Top Belanda, Inggris, Australia, dan bahkan seorang kiper di Amerika Serikat. Talajik menekankan pentingnya fokus penuh karena laga ini akan sangat menantang bagi Bahrain. Talajik juga memuji lini pertahanan timnas Indonesia, yang dinilainya sangat solid berdasarkan performa melawan Arab Saudi dan Australia pada awal September tahun 2024. Dalam kedua laga tersebut, Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 dan bermain imbang 0-0 melawan Australia. Bagi Talajik, hanya kebobolan 1 gol dalam 2 pertandingan melawan tim-tim kuat ini menunjukkan betapa kokohnya pertahanan Indonesia. Selain itu, Talajik mengungkapkan bahwa serangan balik timnas Indonesia sangat berbahaya dan meminta para pemain Bahrain untuk mewaspadai hal tersebut. Pelatih asal Kroasia ini menekankan bahwa transisi cepat Indonesia dalam menyerang bisa membahayakan timnya. Oleh karena itu, Bahrain akan bermain dengan hati-hati, menunggu momen yang tepat untuk mencetak gol, dan harus bersabar serta fokus penuh sepanjang pertandingan.